ketemu hari Senin lagi nih ya. Boleh dong di-share di kolom komentar. Gimana nih mood weekendnya? Oke, Kak Arthur. Ini kayaknya udah happy banget nih Kak Arthur dengan emojinya. Ada yang lagi happy? Oke, ini ada yang di kolom komentar. Happy Kak, waduh ada yang sibuk banget. Oke, yang lain gimana? Semoga yang sibuk ini dapat jatah healing ya teman-teman. Oke, mungkin sebelum kita mulai nih, teman-teman dari domisili mana aja nih? Ada yang dari Jawa Timur kan? Yang dari Medan? Dari Bogor? Oke, Kak Salsa dari Sumatera Selatan. Oke, wah jauh banget nih ya Kak. Yang lain dari mana aja nih? Oh, ada yang Pare. Aduh, kebetulan banget ya. Aku juga ada saudara dari Pare nih. Wah, ada yang Tuban juga, ada yang Bogor, Surabaya. Wow, satu almet nih. Wah, ini kayaknya sama Unesa juga nggak sih? Oke, ada Kak Naila juga dari Surabaya, ada yang dari Jakarta. Wow, keren banget, jauh-jauh semua ya teman-teman. Nah, kebetulan bulan depan aku bakal ada training juga di Jogja ya. Barangkali teman-teman ada yang stay di Jogja, nih boleh banget nih kita meet and greet di sana. Oke, kalau gitu untuk operator boleh minta tolong untuk share screen. Here we go teman-teman, kita akan belajar nih gimana sih cara kita nih buat taklukin dari berbagai macam sesi, baik itu ketika awal kita sesi pemberkarasan, kemudian saat kita interview, dan nanti berbagai macam yang namanya sesi saat kita mau apply kerja atau magang ya, sampai ke tahap offering gitu. Tapi di sini kita akan belajar fokus ke gimana cara kita buat taklukin di sesi interview gitu. Apalagi ketika teman-teman udah mulai sesi pemberkarasan, itu kan udah cek tuh selanjutnya teman-teman, pengalamannya dari teman-teman semuanya gitu ya. Dan pastinya dari segi interview ini gimana cara kita buat bangun trust building gitu ke HR maupun user ketika kita mau apply di posisi yang kita pengen gitu. Nah, boleh next slide. Nah, sebelumnya tak kenal maka kenalan, tadi udah dikenalin juga ya sama Kak Alia juga. This is my personal branding, dan aku ada tipikal orang yang juga seorang product developer, di mana alhamdulillah di 3,5 tahun ini pengalaman udah 40 lebih project yang udah aku implementasikan di tingkat nasional maupun internasional. Nah, kemarin kita launch nih di US ya. Kemarin kita ada kompetisi juga, yaitu kemarin kita bikin apps terkait Elevate Apps, di mana apps ini itu untuk bantuin anak muda yang mau studi di luar negeri, baik itu di dalam negeri tapi ke dalamnya ya. Dan di situ kita udah kerjasama dengan beberapa perusahaan, yaitu internasional maupun nasional. Nah, alhamdulillah tahun ini aplikasi ini udah launch di 3 negara, kemarin di US, di Swiss, dan juga di Tokyo. Dan semoga aja dapat kesempatan ya bisa launch di Indonesia, karena jujur kemarin agak riwah juga untuk proses launch di Indonesia gitu teman-teman. Oke, boleh next slide. And this is, tadi udah disampaikan sama Kak Alia juga. Jadi, this is summary about me juga. Alhamdulillah juga di usia aku 21 tahun sekarang, alhamdulillah udah 80 lebih achievement yang udah aku implementasikan, juga udah aku capai di tingkat nasional dan internasional. Dan alhamdulillah juga udah 50 lebih professional work experience di umur 21 sekarang di bidang mengenai pengembangan produk, project management, dan juga komunikasi bisnis. Dan tadi alhamdulillah juga kita udah implementasiin 40 lebih project tingkat nasional dan internasional, dan kita udah lebih dari 50 lebih partner ya udah kita kolaborasi, yaitu di UNICEF, UNDP, Kemenpora, kemudian ada salah satu perusahaan internasional di US yaitu di Chayo AI, dan juga di ISEC.
Kemudian juga alhamdulillah Avita sekarang studi di Harvard University di Amerika Serikat di bidang mengenai pengembangan bisnis. Dan ini misalnya teman-teman mau sharing nih ya, mau konsultasi terkait gimana sih Kak studi di luar negeri dan juga gimana dapat fully funded scholarship-nya, tuh bisa banget ya kita kontak-kontakan di akhir atau mungkin nanti ada sesi Q&A gitu. Dan alhamdulillah Avita juga dapat award Millennium Fellowship dari International by MCN, dan juga mungkin teman-teman pernah dengar Perserikatan Bangsa-Bangsa organisasi internasional dunia yaitu PBB, di mana Avita jadi salah satu youth catalyst internasional di bidang mengenai pendidikan, dan juga Avita merupakan international youth advocate di bidang mengenai pengembangan pendidikan anak-anak dan juga welfare yang udah disupport oleh UNICEF, India, UNDP, dan juga United Nations Association Indonesia. Oke, mungkin that's all about me. Boleh next slide. Nah, tadi kita udah bahas nih ya, gimana sih caranya kita buat, bagaimana cara gitu buat naklukin sesi interview gitu ya. Dan di sini kita akan bahas, mungkin teman-teman ada question, nanti ada sesi Q&A. Dan sebelum itu, aku ada question nih buat teman-teman. Menurut teman-teman, di interview itu yang dinilai lebih penting itu jawaban kamu atau cara kamu menyampaikan jawaban? Boleh yang raise hand atau share di kolom komentar. Yang dinilai ini kira-kira jawabannya atau dari segi caranya? Oke, ini cara, ada yang bilang cara penyampaiannya Kak. Oke, cara penyampaiannya. Yang lain ada yang mau jawab? Ini bisa banget ya, raise hand boleh banget. Oke, proses cara menyampaikan jawaban kita interview itu jawaban atau cara kita menyampaikan. Jawaban kita itu adalah hasil atau value dari berdasarkan CV kita. Nah, dari value yang kita punya, dari hal-hal nih yang udah kita experience gitu ya. Nah, di situ bagaimana cara kita menyampaikan value-nya, menyampaikan experience kita, menyampaikan kita ini unik di sini loh, kita ini beda dari kandidat lain karena kita ada something special di sini loh. Nah, jawaban yang paling benar adalah bagaimana cara kita menyampaikan. Loh Kak, apakah jawaban itu juga penting? Ya, itu penting. Tapi kadar tingkat persen yang lebih penting adalah bagaimana cara menyampaikan. Kadang, banyak dari kandidat ketika dia udah banyak experience. Misalnya nih, udah CV-nya udah 10 plus gitu ya, pengalamannya udah 100 plus gitu ya, dan juga prestasinya udah banyak banget sampai 2000 lah gitu. Tapi ketika dia saat interview, dia malah kayak kesannya belibet gitu. Terus cara terstrukturnya untuk menyampaikan dia agak belum bisa gitu. Nah, disinilah yang jadi PR bagi para kandidat. Dan ini juga kemarin pas Avita sharing ke Menti, Avita kan juga mentor career preparation di PT Edukarir, di mana Avita bantuin anak-anak ataupun para kandidat ini itu mau simulasi kerja atau mau apply kerja di BUMN, dan juga mau ada yang kerja di luar negeri gitu. Nah, kebanyakan dari mereka yang menjadi titik problem mereka, ternyata mereka belibet bagaimana cara menyampaikan. Padahal CV mereka udah bagus banget, sampai ada sertifikasi, sampai ada banyak sertifikat-sertifikat profesional kerja yang mereka miliki, tapi kendalanya ada di situ. Nah, nanti kita akan bahas gimana sih Kak cara metode interview yang paling gacor, yang paling powerful itu untuk ketika kita interview. Gitu. Oke, next slide. Nah, sebelum kita pembahasan nih, kita perlu ketahui teman-teman bahwasanya ada beberapa gap reality ya yang perlu kita bahas dari kandidat saat interview. Yang pertama adalah masih pakai template. Nah, ini sering banget kita temuin ya, sering banget. Nah, kemarin kita simulasi itu ada juga yang kelihatan pakai template. Nah, template-nya gimana Kak? Ngelihat ChatGPT atau masih searching Google, itu udah kelihatan loh teman. Kadang kita mungkin ngerasa kayak ya udahlah kita nyontek ChatGPT, kita nyontek Google gitu, kita nyontek yang namanya Chrome, tapi sebenarnya si HR sama si user ini bakal bisa ngedetek teman-teman ini apakah menyampaikan berdasarkan dari personality-nya teman-teman atau udah
dari persiapan dari teman-teman semuanya atau masih baca gitu. Jadi di situ udah kelihatan. Ternyata antara Nah, selain itu, ada juga nih jawabannya pakai template. Gimana? Misalnya nih, halo, sebelumnya terima kasih banyak Bapak Ibu atas kesempatannya hingga di tahap interview ini. Perkenalkan, saya Witani Pitaloka, saya lulusan dari Universitas Negeri Surabaya Prodi Ilmu Komunikasi. Saya adalah orangnya pekerja keras, saya adalah orangnya cepat belajar. No. Teman-teman jangan pernah pakai yang kayak gitu. Itu udah general dan udah nggak kepake sama sekali. Dan itu kesannya kayak template banget. Tapi coba kita ubah dari kata-kata saya adalah orang yang pekerja keras menjadi saya adalah tipikal orang yang terstruktur, di mana ketika saya mengerjakan tugas, saya menggunakan metode timeline sprint untuk bisa nge-guide dan juga untuk nge-tracker setiap pekerjaan maupun keseharian saya gitu. Jadi di situ teman-teman gak hanya menceritakan kepribadian teman-teman, tapi teman-teman juga menceritakan gimana metode saat teman-teman mengerjakan tugas, keseharian, dan lain sebagainya gitu. Dan sama halnya dengan saya cepat belajar. Saya cepat belajar diubah menjadi saya tipikal orang yang mudah beradaptasi, di mana ketika saya belajar mengenai hal baru, contohnya ketika saya belajar mengenai digital marketing, saya berusaha untuk mencari tahu bagaimana sistem marketing tracker dari beberapa CRM yang ada gitu. Nah di situ teman-teman udah dilihat, oh ternyata si anak ini walaupun dia ada keahlian di sini, tapi ada loh dia something special atau punya skill yang lain gitu. Terus kemudian yang kedua adalah nggak paham tujuan tiap tahap interview. Nah ini, di sini ada yang merasa nggak kalau ketika kita lagi interview itu, kalau di interview sama HR sama user itu kayak sama lah pertanyaannya gitu. Ada yang ngerasa gitu nggak? Saat kita nih, Kak, aku kayaknya pas sebelum aku interview ini, aku ngerasa kayak ya udah HR sama user ini pertanyaan ya sama aja gitu, ya itu aja gitu. Nah kemarin ini juga jadi problemnya Mentia Vita. Jadi mereka menganggap bahwasanya ketika mereka udah diinterview sama HR juga user, itu adalah pertanyaan-pertanyaan yang sama tentang perusahaan lah gitu. Tapi sebenarnya dua orang ini, dua perbedaan ketika ada sesi Q&A di sana. Nah, untuk yang HR, mereka lebih pengen tahu gimana personalitinya teman-teman dan juga bagaimana kepribadian dari teman-teman semua ini itu bisa sejalan dengan culture perusahaan gitu. Kemudian yang kedua adalah user. User ini adalah atasan kita yang langsung menginterview kita di posisi yang kita ambil gitu. Dan mereka mengukur dan juga menilai dari segi skill kita, apakah relevan dengan posisi yang diambil dan bagaimana cara kita eksekusi di setiap proyek yang ada. Serta di sini juga diukur gimana cara kita menyelesaikan problem di setiap produk ataupun proyek yang mereka jalankan. Jadi dua hal ini berbeda ya teman-teman. HR ini mengukur personality kita, karena HR ini kan salah satu di divisi yang ada di perusahaan yang harus general gitu, dan dia paham bagaimana SDM itu berjalan, bagaimana visi misi perusahaan ini berjalan, bagaimana produk ini berjalan gitu, dan bagaimana HR ini mengukur kepribadian teman-teman dengan culture dari perusahaan itu sendiri gitu. Dan yang ketiga adalah nggak bisa transfer pengalaman ke kompetensi. Nah ini kebanyakan dari mereka pas kemarin Navita simulasi interview, walaupun banyak sekali pengalaman-pengalaman mereka, tapi gimana cara kita menyampaikan pengalaman ataupun value yang kita miliki, work experience yang kita miliki dengan secara terstruktur, masih agak ribet di sana. Nah, contohnya nih kayak gini, misalnya nih, kalau kita mau menyampaikan pengalaman kita ke dalam kompetensi gitu. Baik Bapak Ibu, sebelumnya terima kasih banyak atas pertanyaannya. Saya memiliki pengalaman 3,5 tahun dalam bidang product developer, di mana saya memiliki kuan dalam bidang analisis market dan juga mengenai pengembangan produk, di mana kurang lebih 3,5 tahun saya sudah meluncurkan 30 atau 40 lebih proyek yang sudah saya implementasikan gitu. Jadi teman-teman terstruktur di sana, jangan sampai ada belibet
Dan nanti pakai metode apa Kak? Pakai metode STAR. Nah, nanti kita akan bahas ya metode STAR itu kayak gimana. Kemudian overestimate interview. Jadi ini case yang benar-benar banyak yang dialami kandidat juga. Ketika kita mau apply kerja tentang screening CV, setelah itu sesi interview. Setelah sesi interview, itu ada tahap yang namanya project based learning atau studi kasus. Atau ketika kita udah kerja, namanya tuh OJT, on job training. Jadi di situ teman-teman akan dikasih sharing mengenai hal-hal terkait posisi yang teman-teman ambil, dan setelah itu nanti akan dikasih studi kasus. Nah, kebanyakan mereka yang nggak lolos kerja di studi kasusnya. Kenapa Kak kok nggak lolos di studi kasus gitu? Padahal pengalaman mereka banyak. Nah, ini jatuhnya ngomong doang, tapi nggak bisa nyelesain studi kasus yang dikasih perusahaan. Ada juga loh teman-temannya benar-benar perusahaan itu benar-benar detail banget dengan kemampuan kita, dengan portofolio yang kita kasih gitu. Makanya ada yang namanya studi kasus atau project based learning. Setelah kalian lolos nih di studi kasus, baru ada tahap lagi yang terakhir yaitu offering. Nah, di situ nanti kita akan bahas terkait BKWT dan juga terkait negosiasi salary or gaji gitu ya. Dan itu ada metodenya. Gitu. Ya, tentang personal branding. Nah, ini lagi-lagi personal branding. Bagaimana cara kita membangun ciri khas tentang kemampuan kita, tentang skill yang kita punya gitu. Loh, gimana sih Kak cara bangun personal branding? Misalnya nih teman-teman, hari ini teman-teman ikutan sharing webinar terkait gimana cara kita lolos di tahap sesi interview. Nah, ini boleh banget teman-teman bisa dibuat portofolio. Apa teman-teman pelajari, apa yang teman-teman dapetin dari sesi ini gitu, dibuat dalam bentuk konten. Nah, di-up di mana Kak? Boleh di Instagram atau di LinkedIn. Lah terus buat apa Kak? Nah, si HR maupun user ketika nanti kita apply kerja, bakal ngedetek kita, oh si anak ini aktif ya, ternyata dia tuh sering banget ikutan webinar, dia sering banget ikutan kursus gitu ya, walaupun pengalamannya minim tapi di situ dia mau belajar. Nah, di situ teman-teman, jadi perbanyak lakukan. Misalnya teman-teman ikutan kegiatan mahasiswa nih kayak BEM, HIMA gitu, teman-teman upload teman-teman sebagai divisi apa dan apa yang teman-teman kerjain, hasilnya bagaimana, itulah yang menjadi personal branding dari teman-teman semua. Ini bisa banget ya, mulai dari sekarang itu teman-teman boleh dibuat personal branding, karena personal branding ini kalau secara tracking ya, so work in my journey, the work experience, itu benar-benar berpengaruh banget. Dan bahkan kemarin pas Avita last interview itu juga di program Asia Pasifik itu juga di LinkedIn Avita pun benar-benar didetek banget, di anak ngapain aja gitu. Oke, next slide. Nah, step on interview session. Nah, sebelum kita ke step on interview session itu ada satu tahap yaitu screening CV, di mana tadi ya HR menilai relevansi pengalaman kita di posisi yang kita ambil di perusahaan, terus skill dasarnya gimana, bagaimana penyesuaian posisi kita nih. Dan kemudian yang kedua ada HR interview. Tadi ya, HR interview itu akan mengukur atau menilai kepribadian dari teman-teman, motivasi kerja di posisi ini tuh bagaimana, terus ketika nanti di tahap ada culture kerja yang kayak gini, kayak gitu, apakah teman-teman bisa beradaptasi di sana dan lain sebagainya. Jadi di sini akan diukur culture fit-nya itu apakah sesuai dan bagaimana cara teman-teman menyelesaikan problem antar divisi, antar tim, bahkan juga antar departemen gitu ya. Ada direktur gitu. Dan kemudian ada user interview. User interview ini fokus ke kemampuan teman-teman secara teknis di posisi yang teman-teman ambil. Kalau pengen di posisi product developer, berarti kita diukur gimana cara kita analisis data, market research-nya gimana, kemudian pakai metode apa aja, pakai metode Kanban kan, dan sebagainya gitu. Benar-benar diukur di sana.
terus kemudian pengalaman kerjanya juga, serta problem solving ketika kita nanti ditanya, misalnya nih, ketika produk kamu menurun angka omset sekitar 4%, apa yang akan kamu lakukan? Nah, biasanya tuh ada pertanyaan-pertanyaan seperti itu ketika di tahap sesi interview dengan user. Dan ada tes tambahan, yaitu studi kasus tadi ya. Ada technical test, project based learning, or on job training tadi ya. Teman-teman dikasih mentoring, setelah itu dikasih studi kasus, dan ada juga tes psikotes gitu. Kalau psikotes ini sebenarnya nggak hanya mengukur dari kepribadian kita, tapi juga mengukur gimana tadi ya problem solving kita, gimana cara kita terkait yang namanya tahap penyelesaian kerja dan lain sebagainya. Dan yang terakhir yaitu offering. Nah, yang paling benar-benar ini ya, kalau menurutku yang paling benar-benar kudu detail tuh yang offering. Kemarin pas aku ngasih training ke para menti di tahap offering itu, banyak dari mereka itu kendalanya di tahap job salary gitu. Gimana sih cara negosiasi kerja gitu ya, apalagi kalau misal jam kerjanya segini-segini, terus ketika nanti kita ada kendala keluarga yang lagi sakit atau sebagainya, itu benar-benar diukur dari sini. Terus kemudian pakai PKWT gitu ya, terus cara berpikir strategis kita dan komitmen kita itu benar-benar diukur di sini gitu. Oke, next slide. Nah, tadi ya HR versus user. Kalau HR itu lebih mencari gimana kamu cocok dengan budaya perusahaan, terus attitude kamu gitu. Nah, berhubung ada attitude nih, nanti kita akan bahas di non-verbal interview. Saat kita mau interview, gimana attitude kita nih ketika kita masuk atau ketika kita menyapa HR maupun user ini, itu ada metodenya gitu. Dan apakah kamu bisa diajak kerjasama? Nah, diajak kerjasama ini kayak gimana, Kak? Misalnya nih, jam kerjanya 8 jam, istirahatnya cuma 1 jam gitu. Apakah kamu benar-benar bisa di posisi seperti itu? Tuh. Atau maybe di bagian bagaimana kalau misal kamu di antara tim dengan berbeda-beda karakter dan juga culture gitu. Nah, benar-benar diukur. Terus kemudian kalau user yang nyari apa? Ya, gimana cara kamu menyelesaikan pekerjaan di posisi yang kamu ambil? Seberapa cepat kamu dengan task kerja yang ada. Dan ya, kalau kita udah di tahap kerja, udah lolos nih, udah offering gitu, oleh kita masuk ke kantor. Nah, di situ kan banyak orang tuh yang lagi kerja. Nah, kita tuh gimana cara kita inisiatif buat nanyain ada yang bisa dibantu terkait kerja dan terkait tugas-tugas kita nih di posisi yang kita ambil ini apa aja gitu. Jadi mereka yang di perusahaan itu nggak peduli, walaupun kamu orang baru ya, mereka nggak peduli. Yang penting gimana cara kamu bisa inisiatif buat bertanya, saya ini apa yang akan dilakukan gitu. Dan di situ juga gimana cara kita bisa menyesuaikan antara jam kerja dengan bagaimana sistem kerja itu dengan diri kita. Nah, biasanya kalau Gen Z ya, dan juga beberapa kandidat itu memang kendalanya saat sistem kerja. Ada loh yang benar-benar udah serius banget kerja gitu ya, sampai lembur gini-gini gitu, tapi buat salary maupun terkait bonus kerja itu nggak ada gitu. Nah, makanya ketika teman-teman udah masuk kerja ini, offering di awal itu benar-benar harus diperhatikan gitu. Nah, terus kemudian bagaimana cara menyelesaikan masalah saat pengembangan produk kah, atau saat mengerjakan tugas kah, dan lain sebagainya. Gitu. Next slide. Lah, terus ekspektasi perusahaan gimana, Kak? Tadi kita udah bahas ya, HR itu fokus apa, user tadi fokus apa, terus job reality sekarang itu apa aja. Nah, apa yang menjadi ekspektasi perusahaan? Yang pertama adalah kompetensi, nggak hanya sekedar background. In reality sekarang ya, di reality sekarang itu perusahaan nggak hanya melihat jurusan, IPK dari teman-teman semuanya, tapi bagaimana apa yang kamu bisa lakukan secara nyata. Walaupun pengalaman teman-teman banyak, walaupun IPK teman-teman
tinggi gitu ya, bisa balance antara cari pengalaman sama yang namanya cari work experience gitu. Tapi yang diukur sekarang adalah kamu bisa buat apa, hasilnya apa, bagaimana kamu bisa berimpact di sana. And that's why kita perlu adanya portofolio gitu. Jadi mulai sekarang nih teman-teman udah mulai join ya banyak organisasi, teman-teman join banyak internship gitu. Itu udah mulai dibikin portofolionya, nggak perlu panjang-panjang, yang penting di situ udah naruh value-value-nya gitu. Terus gap kandidat sekarang yaitu mereka masih mengandalkan saya adalah lulusan universitas gitu. Saya pernah bekerja sebagai manajer di perusahaan bla 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 gitu, tapi tanpa menjelaskan kontribusi nyatanya apa, hasilnya apa. Terus bagaimana cara mereka ini bisa nge-tracker atau menangani permasalahan di posisi yang mereka ambil gitu. Nah, ini jadi PR ya. Jadi mulai sekarang bisa dibuat nih. Boleh dicicil dulu portofolionya. Nggak perlu terlalu panjang. Atau mungkin teman-teman ada bingung gimana sih cara bikin portofolionya gitu. Tapi ini sendiri personal intinya teman-teman pasti udah belajar dong gimana cara bikin portofolio gitu ya. Dan di sana taruh summary-nya, work experience-nya, ambil 3 project yang paling berkesan dan juga paling powerful dan hasilnya benar-benar nyata di sana, dan setelah itu ada beberapa evidence dan lain sebagainya. Dan yang kedua adalah evidence based gitu ya. Tadi reality sekarang itu perusahaan pada saat interview itu mereka berbasis kompetensi dan behavioral gitu. Jadi fokus pada yang namanya pengalaman nyata kandidat dan bagaimana personality-nya itu bisa menangani segala problem maupun menangani berbagai macam tugas-tugas yang ada gitu. Jadi ini dua hal yang benar-benar campur juga mix gitu ya, antara pekerjaan dengan personality, antara situasi dengan personality kita. Dan tiap kandidat sekarang itu jawabannya masih normatif, masih opini tanpa ada contoh nyata gitu. Contohnya nih kayak gini, kemarin pas kita ada sesi simulation interview itu ada satu kandidat yang bilang kayak gini, saya pernah di posisi sebagai head of public administrasi, di mana saya bertugas untuk menganalisis data dokumen dari perusahaan. Nah, oke, kamu menganalisis data dari perusahaan. Data yang seperti apa, hasilnya bagaimana, itu nggak diceritain. Nah, di sini jadi PR, gimana cara kita tadi nggak hanya menjelaskan tugas kita, tapi hasil dari tugas kita ini apa. Gitu. Next slide. Dan yang ketiga adalah job fit or relevance dalam kebutuhan bisnis atau dari produk, dari visi misi perusahaan itu sendiri. Dan sekarang itu perusahaan berpikir, apakah kandidat ini benar-benar bisa menyelesaikan ya masalah dari perusahaan gitu ya. Kalau kita udah ditaruh di perusahaan, or kita lagi apply kerja, ya mau nggak mau teman-teman harus fokus gimana di posisi yang teman-teman ambil ini bisa menyelesaikan problem di divisi mereka, entah itu di produknya, di sistemnya, di operasionalnya, atau di budaya kerjanya, atau di berbagai macam SDM-nya, dan lain sebagainya. Di sini kita disuruh ataupun dituntut benar-benar harus berpikir, inisiatif apa, inovasi apa yang akan kamu berikan di perusahaan. Nah, gap kandidatnya, mereka hanya ke fokus, saya ingin belajar. Nih, sering banget yang Afita temuin ya. Kenapa kok kamu ingin kerja di perusahaan kita? Saya ingin mencari pengalaman baru, saya ingin belajar. No, jangan kayak gitu teman-teman, itu bisa dihapus. Nah, saya ingin belajar, saya butuh pengalaman. Karena, ya itu tadi, mereka butuh yang namanya gimana cara teman-teman bisa menyelesaikan masalah mereka, problem mereka. Bukan yang namanya kamu pengen belajar, bukan karena kamu cari pengalaman. Walaupun memang kita pengen cari pengalaman, ya itu cukup keep ke diri kita sendiri ya. Tapi intinya teman-teman harus bisa berpikir inovasi apa yang akan kamu berikan ke perusahaan gitu. Jadi kamu bisa kasih beberapa inisiasi terkait kebutuhan mereka gitu, dan
Contohnya kayak gini. Oke, tadi udah ditanya nih dari HR-nya, kenapa kamu kok pengen kerja di perusahaan kita? Baik, Bapak atau Ibu, terima kasih banyak sebelumnya atas pertanyaannya. Saya berminat apply di posisi yang ambil, yaitu di bidang product developer, di mana saya memiliki kemampuan dalam bidang pengembangan produk, dan di samping itu saya sudah menyiapkan beberapa rancangan dalam mengembangkan produk dari perusahaan atau Bapak atau Ibu yang telah miliki. Nah, setelah saya searching dan juga setelah saya ketahui, ternyata terdapat beberapa produk dari Bapak Ibu yaitu mengenai e-commerce. Nah, di sini saya memberikan inisiasi terdapat aplikasi yang dapat membantu pengembangan e-commerce ini supaya lebih inklusif dan juga lebih bisa dinikmati banyak orang dengan berbagai macam metode yang ada. Gitu. Jadi teman-teman di situ kasih inisiasi apa, terus apa yang akan kamu lakukan saat ketika udah di perusahaan, ketika nanti teman-teman di posisi yang teman-teman ambil gitu. Dan kemudian yaitu structure thinking. Interview sekarang itu lebih struktur. Jadi berbasis penilaiannya tuh lebih objektif. Tuh. Gimana cara kita menyampaikan secara terstruktur? Gimana cara kita nih supaya pada saat berbagai macam question yang ada, itu jawabnya kita nggak belibet, nggak acak-acakan gitu. Dan gap kandidat sekarang itu masih jawabnya tuh loncat-loncat, nggak jelas alurnya dan juga terlalu panjang. Yang penting pendek, singkat, tapi di situ udah to the point. Maka berarti kalau misal to the point itu berarti kita jawabnya simpel-simpel aja dong. Nah itu tergantung dari pertanyaan yang ada. Kalau misal dari berbagai macam interview ya ataupun berbagai macam question yang ada, misalnya dituntut kalau misal menjelaskan gimana cara kita nih mengerjakan project gitu ya, mau gak mau kita agak panjang dikit pakai berbagai macam metode, salah satunya ada metode STAR gitu. Dan tadi secara terstruktur dari awal pembukaan hooknya ke inti permasalahannya, bagaimana cara menanganinya dan hasilnya apa gitu. Next slide. Dan yang terakhir nih, problem solver. Kita dituntut jadi problem solver ya, bukan task doer. Gitu. Berarti sekarang tuh pendidikannya tuh lebih proaktif ya. Mereka yang namanya perusahaan tuh lebih butuh kandidat yang proaktif, bisa berpikir yang solutif, dan nggak hanya nunggu arahan. Jadi kamu harus benar-benar inisiatif sendiri. Tapi gap kandidat sekarang, mindsetnya saya akan menjalankan tugas dari Bapak yang Ibu berikan, bukan saya menyelesaikan masalah. Nah ini kalau misalnya lagi interview bisa diubah ya tadi, mulai dari saya ingin cari pengalaman, saya ingin mencoba hal baru, diganti yang namanya kamu memberikan solver apa, kamu memberikan solusi apa untuk perusahaan mereka gitu. Dan intinya, don't just answer and tell stories, but show evidence in your strong unique value gitu. Walaupun kita udah banyak experience gitu ya, udah banyak banget tadi pencapaian-pencapaian yang kita punya gitu, tapi yang paling penting adalah evidence, bukti nyata, hasilnya apa dari keunikan value atau skill yang teman-teman punya gitu. Oke, boleh next slide. Oke, di sini masih pada semangat nggak? Sebelum kita nih, oke udah di tahap powerful method nih, gimana sih? Ada berapa metode ya? Atau udah masih ngantuk teman-teman? Masih semangat? Oke, Kak Samudra nih, masih semangat. Oke, semangat Kak. Oke, masih semangat ya. Jadi kita udah di tahap benar-benar inti banget nih teman-teman. Jadi boleh banget nih, bisa banget dicatat juga. Ada 4 metode powerful nih yang sering banget kita pakai juga saat lagi interview. Nah, ada satu kata-kata nih juga nih teman-teman. Jadi ketika kita mau interview, kalau kamu nggak menyebutkan hasil, orang akan menganggap kamu nggak ada hasil. Wow, kayak tajuk banget Kak pernyataannya gitu ya. In reality kayak gitu guys, kita butuh yang namanya evidence, kita butuh yang namanya bukti.
Wah, kalau kita mau deketin gebetan kita kan kita harus perlu yang namanya show up ya. Show up gimana kita nih benar-benar harus act of service gitu. Terus gimana hal-hal simpel yang bisa naklukin hati gebetan kita gitu. Sama halnya dengan perusahaan, teman-teman. Jadi teman-teman harus menyebutkan hasil dari semua pekerjaan maupun dari portofolio yang teman-teman punya. Oh, misal kita nggak menyebutkan hasil, walaupun kita pengalamannya banyak, ya, mereka akan menganggap ya udah, ya mereka cuma, oh ternyata nih kandidat ini cuma nyari pengalaman aja, tapi nggak ada hasilnya, gitu. Mereka akan menganggap seperti itu. Dan ada 4 metode. Yang pertama ada SARI, dan ini tuh lebih ke metode yang simple banget ya. Dan ada beberapa impact di sana. Terus kemudian ada STAR Plus method, ada 3P method, gimana cara kita positioning jawaban kita. Dan yang terakhir ada Why, How, Result method, gimana cara kita berpikir dari berbagai macam permasalahan ketika kita mengerjakan tugas atau project selama kita di work experience yang kita punya. Next slide. Oke, next slide, operator. Oke, yang pertama ada SIRE method atau SARI method lah. Ini benar-benar simple banget metodenya dan Oke, sorry teman-teman. Oke, tadi mute ya. Oke, aku ulangi lagi yang di bagian. Oke, kalau gini aman kah? Atau masih? Oke, aman kak. Oke, siap. Jadi tadi ya, aku ulangi lagi, SIRE method itu yang pertama ada S situation, yaitu konteks singkat. Ketika kamu ada di sebuah titik di mana kamu mengerjakan project di sana atau tugas lah dari divisi yang pernah kamu ambil di work experience. Jangan terlalu panjang, cukup konteks singkatnya aja. Kemudian yang kedua yaitu action. Tekankan ini karena fokus utamanya gimana cara kamu melakukan atau menyelesaikan project itu atau misal problem yang ada. Dan ada result, R, yaitu hasil, yaitu bisa banget dikasih yang namanya angka. Dan yang terakhir impact, yaitu dampak ke bisnis ataupun dampak ke perusahaan, ke organisasi, ke tim yang teman-teman sebelumnya experience. Contoh, baik Bapak Ibu, terima kasih banyak atas pertanyaannya. Perkenalkan, saya Fitani Pitaloka. Tadi ya udah kita kenalan awal-awal, terus kemudian ditanya ini. Baik, saya pernah berpengalaman di posisi marketing development, di mana saat campaign mengalami penurunan engagement. Dan kemudian metode yang saya ambil yaitu sebelum itu saya akan menganalisis dulu performa konten dan mengubah strategi menjadi lebih interaktif dengan metode CRM. Hasilnya, setiap konten yang saya aplikasikan setiap minggunya yaitu terdiri dari 3 reels dan 2 feed mengalami peningkatan sekitar 40% dalam 1 bulan. Dan hal tersebut bisa membantu mencapai target marketing bulanan serta membantu meningkatkan engagement produk dari perusahaan yang
saya experience atau saya miliki sprint gitu. Jadi di sini tadi ya teman-teman jelasin pernah di posisi apa, terus situasinya lagi ngapain. Kalau ini kan situasinya lagi ada penurunan engagement nih di bagian marketing developnya gitu. Dan kemudian dia analisis nih metodenya. Dia analisis nih, dia pakai metode CRM tadi buat mengukur performa konten gitu, supaya lebih interaktif. Gimana sih caranya gitu, diukur dari database-nya, diukur dari segi engagement atau viewers dan lain sebagainya. Itu actionnya. Dan hasilnya yaitu tadi peningkatan sekitar 40% dari konten-konten yang dia aplikasikan dalam 1 bulan. Itu hasil. Dan impact-nya apa? Membantu mencapai target marketing bulanan dia, serta membantu peningkatan engagement produk dari perusahaan. Gitu. Jadi, intinya kalau SARI method itu tadi, situation, konteks singkat dari permasalahan divisi kita, action, apa yang kamu lakukan, result, hasilnya apa, dan impact, gimana dampaknya ke perusahaan atau bisnis. Oke, next slide. Nah, ini biasanya tuh sering banget dipakai ya sama beberapa kandidat gitu. Yaitu ada STAR method, tapi di sini yang sering aku pakai itu STAR plus, bukan STAR. Jadi ada teman-teman STAR plus method itu. Dan itu tuh lebih structure banget, lebih terstruktur dan benar-benar measurable banget. Jadi bisa terukur gitu. Nah, STAR plus ini apa aja, Kak? Ada situation tadi, terus ada tugas, kemudian ada action, dan kemudian ada result, dan ada learning. Kalau tadi SARI method itu fokusnya ke situasi, dengan bagaimana cara kita menyelesaikan permasalahan di situasi divisi tersebut, dan gimana impact-nya di divisi atau di bisnis atau di perusahaan tersebut. Kalau STAR plus lebih mengukur tugas kita gitu. Tugas apa yang kamu lakukan di sana, action apa dan hasilnya apa, dan apa yang kamu pelajari dari metode yang kamu ambil atau dari permasalahan tugas yang kamu lakukan. Contoh, saat proyek mengalami keterlambatan, saya bertanggung jawab sebagai seorang head of project officer memastikan kembali timeline sesuai target. Nah, ini kan berhubungan dengan tugas dia tuh sebagai head of project. Kan kita sebagai kepala project kan harus dituntut untuk bisa memastikan timeline ini apakah sesuai dengan yang telah ditentukan gitu. Kemudian, saya mengatur ulang prioritas tim dan melakukan monitoring harian menggunakan metode timeline sprint. Hasilnya, proyek selesai tepat waktu dan kita mendapatkan peningkatan dari segi engagement maupun dari segi operasional dan omset yang kita dapatkan. Dan di situ saya belajar pentingnya komunikasi tim yang efektif. Nah, kalau biasanya tuh STAR Plus ini tuh dipakai pas ada pertanyaan terkait HR. Ini biasanya berhubungan dengan timnya. Kalau misal kita di posisi timnya tuh kayak gini-gini gitu, itu bisa banget pakai STAR Plus method gitu. Pakai metode STAR Plus. Tuh. Jadi tadi kalau SARI method itu fokus ke project, tapi ada problem di sana dan bagaimana cara kita menyelesaikan problem tersebut dan impact-nya di bisnis atau di produk atau di perusahaan itu gimana. Tapi kalau STAR Plus itu lebih ke yang namanya behavioral or lebih ke yang namanya hal-hal yang berhubungan dengan personality kita. Dan di sini ada yang berkaitan dengan tanggung jawab kita di posisi yang kita ambil. Gitu. Kemudian next slide. Nah, yang ketiganya ada 3P method gitu. Gimana cara kita positioning jawaban? Dimana ini sebenarnya sama ya kayak yang Sari tadi gitu. Cuma ini lebih ke positioningnya. Nah, contoh nih, yang P pertama itu problem, masalah yang teman-teman hadapi di perusahaan atau di divisi yang teman-teman ambil gitu. Dan di sini diukur gimana prosesnya, cara kamu menyelesaikan tadi, dan kemudian bukti hasilnya apa.
Jadi ini lebih ke simple sih. Kalau tadi SARI method kan ada hubungan impact dengan bisnis ataupun dengan yang namanya perusahaan tersebut, tapi ini lebih ke hasil aja gitu. Contoh nih, ketika saya di posisi sebagai content writing, saya mengalami masalah rendahnya conversion rate gitu. Di sini problemnya, dia ada rendah di conversion rate-nya di bidang mengenai content writing or social media misalnya seperti itu. Saya kemudian mengalukan analisis fun dan mengoptimasi content landing page. Nah, ini proses dia, cara menyelesaikan permasalahan tersebut. Hasilnya, conversion rate meningkat dari 2% menjadi 5%. Loh, apa bedanya Kak dengan yang tadi SARI method? Kalau yang di 3P method, kamu menceritakan perbandingan antara hasil sebelumnya dengan hasil terbaru dengan metode yang kamu pakai. Kalau SARI method, itu langsung ke permasalahannya apa dan langsung kamu pakai metode apa dan hasilnya bagaimana. Itu lebih ke hasil. Tapi di sini, di 3P method, itu perbandingan antara sebelum melakukan metode itu dengan sesudah melakukan metode tersebut. Gitu. Jadi kita positioningnya di sini, perbandingannya di sini. Gitu. Jadi tadi ya, contoh lagi nih, ketika saya di posisi sebagai seorang marketing developer, di mana saya mengalami rendahnya tingkat engagement rate di konten yang saya buat. Kemudian saya melakukan analisa berupa menggunakan metode CRM, menggunakan metode funnel marketing, dan lain sebagainya. Itu ya, diceritakan metode-metodenya apa yang teman-teman pakai, dan kemudian hasilnya dari jumlah viewers yang 500 menjadi 1 juta viewers. Gitu. Jadi ada perbandingan, positioning jawaban di sini. Gitu. Oke, tadi kalau SARI method lebih ke langsung problem, permasalahannya itu apa di project, kemudian langsung metode apa dan hasilnya apa. Kemudian kalau Star Plus lebih ke behavioral atau lebih ke personality teman-teman berdasarkan tugas ya, tugas yang teman-teman jalankan. Dan kalau 3P method itu mengukur perbandingan antara sebelum menggunakan metode dengan sesudah menggunakan metode. Gitu. Oke, di sini ada yang udah masih bingung atau udah puyeng banget nih Kak? Ternyata banyak banget ya. Atau masih aman nih sebelum kita lanjut ke next metode? Bisa banget dicatat. Aman Kak, dari Hari Samudra. Oke, aman. Semoga teman-teman semua ini gak pada puyeng ya. Masih banyak, masih satu lagi teman-teman metodenya. Gitu. Nanti kita akan bahas gimana sih cara posture kita lebih ke komunikasi verbal or non-verbal. Oke, Kak Fadila juga aman. Oke, next slide. Oke, yang terakhir itu how result atau WHR method. Gimana kita mengukur strategic thinking? Gimana cara kita berpikir secara strategis, teman-teman? Gitu. Jadi di sini kita akan diukur why atau alasan kenapa kita kok ada di posisi seperti ini dan kenapa kita kok ambil tugas ini dan gimana cara kita membuat bisa menyelesaikan tadi ya, how, cara kamu berpikir, cara kamu bertindak dari permasalahan yang ada, dari problem yang ada, dari tugas yang ada, entah itu di permasalahan produk, permasalahan project, permasalahan mengenai yang namanya culture perusahaan, tim, dan sebagainya, dan hasilnya gimana. Contoh nih, saya memilih menggunakan strategi konten interaktif karena target audiens lebih responsif terhadap engagement. Nah ini kalau WHR result ini lebih ke langsung to the point, kamu metode apa dan alasan kenapa kamu pakai metode itu. Why? Secara logika, secara evidence yang ada itu, kenapa kamu pakai metode? Jadi langsung ke inti. Oke.
Jadi aku lanjutin lagi, saya milih menggunakan strategi konten interaktif karena target audiens lebih responsif terhadap engagement. Saya menerapkan polling dan storytelling dalam campaign setiap konten yang saya implementasikan. Hasilnya, engagement meningkat signifikan dalam waktu yang singkat. Atau di sini bisa banget ditambahin yang namanya angka, itu boleh banget. Malah itu bisa jadi poin plusnya. Jadi kalau kamu nggak hanya mengukur tadi ya secara logika, kenapa kamu pakai metode ini, dari hasil belajar kamu kah, atau dari pengalaman teman-teman semuanya kah, dan dari metode tersebut, apa yang kamu terapkan, how, gimana, bagaimana, dan hasilnya bagaimana, gitu. Jadi tadi ya intinya, kalau SARI method, tadi berhubungan dengan problem, kemudian hasil, dan impact-nya gimana ke perusahaan. Kalau STAR Plus Method ke behavioral or personality kita terhadap tugas yang ada. Dan kalau terkait yang namanya tadi, yang posisi ketiga, mengenai 3P Method, itu lebih ke fokus problem, langsung. Kemudian yang terakhir, buat how resultnya, ataupun ke 3P method lebih ke positioning, perbandingan antara metode yang sebelum teman-teman pakai dan sesudah. Dan kalau WHR result lebih ke why, alasan secara logik kenapa pakai metode itu, gitu. Oke. Boleh next slide, Beratap? Oke, kemudian ini udah sampai ke personal branding for interview. Jadi gimana sih cara kita buat personal branding ya? Jadi ketika saat kita interview itu kita juga perlu yang namanya personal branding, gak hanya dalam bentuk konten-konten kita di Instagram or LinkedIn, tapi kita juga personal branding ke interview. Nah di sini tipsnya itu teman-teman gak perlu terlalu muluk-muluk, gak perlu terlalu yang namanya membanggakan diri gitu, karena jatuhnya nanti kalau kita terlalu oversharing ya terhadap apa yang kita punya gitu, jadinya HR akan mengukur kita. Misalnya nih contoh, saya adalah orang yang praktis, dimana saya sering pakai metode ABC untuk menerapkan ini. Nah itu bakal ditanya lebih lanjut gitu. Lebih baik teman-teman jujur dengan kemampuan dari setiap skill, baik itu secara hard skill or soft skill yang ada, daripada teman-teman membangga-banggakan ataupun melebih-lebihkan dari apa yang teman-teman gitu. But di sini sebelum kita personal branding ke interview itu, yang pertama teman-teman harus bisa define your value. Kamu harus bisa tahu kamu ini orangnya tipikal yang seperti apa. Kamu suka seblak kah, atau kamu lebih ke bakso kah, atau kamu lebih ke gini. Kamu tipikal orang yang praktis kah atau fleksibel. Kamu tipikal orang yang terstruktur kah. Jadi teman-teman harus bisa define. Makanya ketika kemarin Avita training para menti ini, itu sebelum kita ke tahap interview itu kita ada sesi yang namanya sesi personality gitu. Jadi Avita ajarin gimana cara menemukan jati diri mereka, terus personality mengukur dari kepribadian ini cocok dengan berapa job atau beberapa posisi di bagian apa gitu. Di situ kita job matching dan juga mengukur personality-nya. And that's why sebelum kita kerja juga harus define your value. Nah, kenapa kok penting Kak define your value? Amit-amit misalnya teman-teman nggak lolos di perusahaan itu, tapi teman-teman punya satu skill yang bisa teman-teman pakai, itu bisa meloncat di divisi lain, gitu. Jadi misalnya nih, di perusahaan A, nggak lolos di bidang mengenai produk, tapi teman-teman punya skill marketing. Nah, teman-teman bisa pakai di perusahaan B, di posisi tersebut, gitu. Jadi kita nggak kehabisan yang namanya skill, atau misalnya amit-amit kalau misal teman-teman nggak mau kerja, teman-teman juga ada kesempatan buat buka bisnis gitu ya, buka perusahaan untuk bisa ningkatin omset untuk keseharian kita or kebutuhan kita sehari-hari. Nah, poin utamanya itu kamu harus bisa menjawab apa yang kamu membuat kamu tuh berbeda dari kandidat lain. Ini pertanyaan sering dipakai saat interview. Nah, how-nya gimana? Kamu fokus ke skill utamanya dan cari pengalaman yang relevan dari skill itu. Dan kamu harus bisa tunjukkan keunikan kamu tuh apa. Jual. Kalau kamu punya skill produk, kamu punya skill content writing, atau punya skill yang mungkin di luar dari posisi yang kamu ambil, tapi
kamu mampu berpikir bahwa skill ini itu bisa membuat peningkatan di perusahaan atau di produknya, sampaikan. Makanya Arvita selalu tekankan, jawaban iya, tapi yang penting bagaimana cara kita menyampaikan. Kemudian gabungkan jadi satu positioning statement. Contoh, di samping saya memiliki pengalaman di bidang produk, saya memiliki pengalaman di digital marketing dengan fokus pada data-driven campaign. Dan kemudian saya terbiasa meningkatkan performa campaign berbasis analisa data menggunakan SQL dan lain sebagainya. Gitu. Jadi teman-teman bisa pakai. Hal ini bisa jadi plus, bisa jadi hal yang powerful untuk ketika sampaikan ke HR atau user. And that's why Arvita selalu tekankan, saat di CV, kamu nggak perlu oversharing skill kamu. Yang penting siapkan skill-skill powerful, cukup 2 atau 3, itu kamu keep sendiri atau kamu catat sendiri untuk persiapan saat interview. Dan itu bisa jadi boom besar ya, atau yang namanya surprise gitu ya, untuk ketika kamu di apply di perusahaannya teman-teman. Next slide. Nah, kemudian yang kedua ada communicate with evidence. Jadi kita berkomunikasi nggak sekedar ngomong ya, tapi kita juga harus ada klaim, bukti nyata, pakai data, pakai hasil konkret, pakai pengalaman yang spesifik. Kalau bisa jelasin nih dari berdasarkan portofolio. Gitu. Contoh, saya terbiasa menggunakan ataupun mengelola komunikasi dengan klien dalam proyek terakhir itu saya berhasil mempertahankan 90% klien retention melalui komunikasi yang terstruktur. Gitu. Jadi di situ buktinya apa? Yaitu 90% klien retention-nya itu meningkat atau mampu dipertahankan saat ada negosiasi. Gitu. Jadi teman-teman harus bisa sampaikan evidence, kalau bisa berupa angka ya, atau hasil konkret. Kalau misal teman-teman bawa laptop, itu bisa banget juga dijelaskan melalui portofolio yang teman-teman punya. Next slide. Nah, ini kayaknya yang terakhir ya, personal branding for interview. Jadi create memorable impression. Jadi buat interviewer ini ingat kamu setelah interview selesai. Nah, gimana caranya? Kasih closing statement yang kuat. Cara bicara kamu harus pede, konsisten. Setiap value, setiap pesan-pesan, setiap penceritaan terkait skill yang kamu punya dari awal sampai akhir itu jelas. Contohnya, saya sangat tertarik dengan posisi ini karena sesuai dengan pengalaman dan skill yang saya miliki, yaitu dalam bidang bla 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 dengan pengalaman bla 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 bla. Dan saya yakin bisa memberikan kontribusi nyata bagi perusahaan Bapak atau Ibu. Gitu. Jadi kamu bisa highlight skill-skill yang kamu punya, atau kalau bisa tadi skill lain yang berhubungan atau maybe ada kaitannya dengan relevansi tadi dengan posisi yang kamu ambil. Kalau bisa taruh juga di closing statement saat selesai interview. Gitu. Oke, next slide. Nah, ini kita udah masuk verbal and non-verbal communication. Jadi, apa sih verbal and non-verbal communication saat interview? Itu adalah dalam interview itu yang dinilai bukan hanya apa yang kamu katakan, tapi bagaimana kamu mengatakannya. Dan sekali cara kamu menyampaikan itu lebih kuat daripada isi jawaban kamu. Tuh, berarti kalau misal kita nih contoh, kalau kita mau nembak gebetan ya, itu kita kan paling dibego kan act of service ya teman-teman, ya nggak sih? Ini para cewek-cewek ini biasanya. Kalau dia tuh paling act of service, sama halnya tadi ya dengan perusahaan. Jadi nggak hanya sekedar ngomong, tapi kita gimana cara nyata atau hal yang mau kita kontribusikan gitu. Nah, ini berhubungan dengan verbal sama non-verbal communication kita, gimana perilaku kita, gimana postur tubuh kita saat interview. Next slide. Nah, ini komunikasi non-verbal. Kita lebih ke verbal dulu ya, teman-teman. Jadi, yang pertama ada komunikasi verbal di structured speaking, di mana kalau kita ngomong harus terstruktur, gitu. Ada pembukaan. Kalau pembukaan tadi pakai 4 metode ya, bisa teman-teman pelajari dan bisa teman-teman implementasikan tadi, mau start di bagian
metode apa. Jadi intinya harus ada pembukaan. Pembukaan ini lebih ke tadi konteks singkat permasalahan atau langsung ke terkait metode, kemudian penjelasan singkat dan penutup. Jadi intinya kalau kita mau bikin konten kan harus ada hook ya. Hooknya tuh harus benar-benar engage. Kalau ada hook, berarti isinya tuh benar-benar harus powerful. Dan kalau misal isinya powerful, ya closing statement-nya ataupun CTA-nya tuh harus powerful juga. Yaitu berupa hasil. Hasilnya gimana? Ya tetap berupa data. Contoh, saya pernah menghadapi penurunan performa campaign tadi ya. Saya melakukan analisis data, kemudian hasil engagement-nya itu meningkat 40%. Jadi pembukaannya di sini teman-teman tadi menceritakan problemnya apa, terus apa yang kamu lakukan, dan penutupnya itu berupa hasil atau terkait perbandingan ya. Tadi kalau misal pakai positioning atau 3P method tadi yang ada perbandingan antara sebelum dan sesudah menggunakan metode tersebut. Gitu. Next slide. Nah, yang kedua ada intonasi dan penekanan nih, teman-teman. Jadi kalau kita ngomong ya, entah kita saat presentasi, saat kita interview, intonasi dan penekanan itu juga penting selain daripada tempo dan artikulasi. Nah, gimana caranya? Tekankan di bagian yang paling penting. Jangan lupa gunakan jeda, serta variasikan nada suara. Contoh, baik Bapak Ibu, terima kasih banyak atas pertanyaannya. Sebelumnya perkenalkan saya Aftani Pitaloka, saya lulusan S1 Ilmu Komunikasi dari Universitas Negeri Surabaya. Saya merupakan orang dengan tipikal orang yang terstruktur, di mana saya menggunakan metode Kanban timeline sprint yang selalu saya aplikasikan dalam meningkatkan produktivitas kerja maupun keseharian saya. Dan dari situ, kehidupan saya lebih terstruktur dan lebih rapi, kemudian bla 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 sebagainya. Gitu. Jadi di situ kan kita tekankan tadi ya, lebih terstruktur, pakai metode Kanban. Jadi hal-hal penting seperti metode apa, terus kemudian kamu tipikal orang seperti apa, itu bisa ditekankan. Hasilnya biasanya di bagian hasil dan meningkat berapa persen gitu ya, itu bisa ditekankan. Jadi ada variasi nadanya. Jangan sampai terkesan datar, teman-teman. Next slide. Nah, tadi udah verbal, sekarang kita beralih ke non-verbal. Eye contact yang tepat. Nih, ini biasanya nih, kalau misal kemarin gapnya banyak kandidat maupun peserta kemarin itu, banyak dari mereka tuh nggak mau ngelihat atau kontak mata sama HR. Takut ke matanya tuh kayak serem gitu. Di sini ada yang ngalamin hal yang sama nggak? Takut ngelihat mata si interviewer gitu, atau enggak teman-teman maybe lagi presentasi apa gitu ya, takut eye contact sama audiens. Nah, sering banget yang dialami, jadi kayak kita takut gitu ya. Jadi oke, mata airnya imut nih Kak, jadi salting. Oke, itu bisa aja sih ada yang kayak gitu, atau maybe teman-teman ada something special ya gitu. Oke, kembali lagi ke topik nih. Oke, yang salah itu gimana Kak? Menghindari kontak, menatapnya terlalu intens nih, kayak orang mau ada di dalam kesumat nih kalau terlalu intens banget melihatnya. Yang benar tuh gimana Kak? Ya, tatap interview kita itu saat berbicara, sesekali alihkan secara natural. Tipsnya, kalau yang kita pakai, ini bisa banget dicatat, 3 detik bisa lihat mata kiri, kemudian 5 detik mata kanan, kemudian 5 detik lihat atau si interviewer. Itu dan itu terus sampai interviewnya selesai. Itu bisa banget dipakai. Pakai metode 355. 3 detik mata kiri, 5 detik mata kanan, dan 5 detik lihat jidat atau alisnya. Gitu. Karena apa? Eye contact itu sebagai sinyal bahwa kita tuh orangnya percaya diri, kita jujur, kita orangnya benar-benar stand out gitu terhadap value yang kita miliki. Next slide. Nah, kemudian yang kedua, postur atau gestur. Nah, di sini nggak boleh membungkuk ya, atau terlalu kaku, atau gerakannya itu berlebihan, nih nggak boleh saat kita lagi interview.
Ini kemarin tuh kita lagi pernah nge-training juga di salah satu CV kemarin, itu terkait behavioral and beauty gitu. Tapi lebih ke training gimana cara kita komunikasi secara behavior yang baik dan secara elegan kemarin di salah satu CV di Surabaya. Nah, ini sebenarnya ada prakteknya ya tuh, dan kalau secara nyata gitu ya. Jadi contoh nih, kalau kita mau buka pintu ke ruangan si HR atau si interviewer ini, kalau kita mau lagi buka pintu, kalau yang sering kita pakai itu kan biasanya buka gagangnya pintu, kita masuk, badan kita kan menghadap ke pintu kan. Tapi kalau secara baiknya itu badan kita itu tetap menghadap ke ruangan, sedangkan tangan kanan kita itu menutup gagang pintu ruangan tersebut gitu. Jadi terkesan kita ini orangnya percaya diri, dan juga kita orangnya kalau kemarin behavioral itu kita lebih elegan di sana. Dan kemudian ini juga sama saat kita duduk. Kalau bisa duduk kita tuh tegak, bahu terbuka gitu. Dan ini berlaku juga saat sesi interview online. Kalau online ya, itu jangan sampai kelihatan jidatnya doang. Itu biasanya sering kayak gitu. Atau kelihatan alisnya doang, matanya doang gitu. Yang benar itu pas ada saat kita interview online ya, itu kalau bisa setengah badan. Jadi setengah badan itu udah kelihatan, badan kita tuh tegak, bahunya tegak, dan eye contact ke kamera. Kalau misal kita lagi secara offline, ya mau nggak mau kita harus duduk tegak. Kalau duduk tegak, untuk laki-laki, kalau bisa kedua paha kita itu tertutup dan tangan kita menempel di kedua paha. Kalau cewek, itu kaki kanan maupun kaki kiri kita bisa dikesampingkan ke kiri gitu, jadi agak nyerong gitu. Dan tangan kita itu tegak. Atau bisa dilipat gini, ditempelin ke kedua kaki kita tadi, atau di paha. Ini kalau cewek. Kalau cowok, kedua tangan dan juga kedua kaki itu tertutup rapat. Dan badan kita tegak dengan posisi bahu terbuka. Jangan sampai membungkuk. Nah, kenapa Kak? Postur terbuka itu kesannya lebih percaya diri. Daripada postur kita ini tertutup, itu kesannya kayak nggak percaya diri atau kita lagi ragu gitu. Oke, next slide. Oke, facial expression nih, wajah juga diukur ya teman-teman. Wajah kita lagi datar tuh nggak boleh, kelihatan nggak boleh. Kalau bisa ekspresinya tuh natural, ada senyum ringannya juga, terus responsif juga saat mendengar gitu. Jadi responsif ini itu teman-teman ketika ditanya itu gak langsung jawab, tapi tunggu beberapa detik. Nah, ini ada metodenya. Karena apa? Wajahmu adalah first impression sebelum kamu berbicara. Kalau kita mau ketemu gebetan juga hal sama gak sih? First impression kita kan wajah kita. Nih biasanya cewek-cewek nih, atau enggak cowok juga gitu. First impression gak hanya tingkah laku kita, tapi wajah kita gitu. Oke, next slide. Jadi nggak perlu terlalu senyum, nggak perlu terlalu banyak gerak-gerak, yang penting teman-teman natural. Nah, ini ada beberapa another insight ya, yaitu kongruensi, di mana kata-kata, nada, dan bahasa tubuh kita tuh harus bisa selaras gitu. Kalau misal teman-teman mengucapkan saya sangat percaya diri, nadanya itu bisa tegas dan bisa kontak sama interviewer. Tapi tegas ini jangan terlalu gede volumenya ya, yang penting tegas, stabil gitu, dan eye contact. Kemudian ada energy matching. Kalau interviewnya itu ngomongnya formal ya, kamu harus bisa lebih formal. Kalau interviewernya santai, kamu bisa lebih fleksibel. Jangan sampai kebalik gitu. Dan thinking pause, ya nggak perlu langsung menjawab tadi ya. Kalau misal saya dikasih pertanyaan nih, kalau misal kamu di posisi ketika ada pilihan antara saat keluarga kamu lagi sakit dan ada kebutuhan kerja mendadak, apa yang akan kamu lakukan? Bukan menjawab, oke langsung saya gini gitu Kak. Bukan kayak gitu, tapi tunggu, pause dulu 2 detik, habis itu langsung kasih jawabannya. Dan yang terakhir, 3 second first impression itu menentukan persepsi utama saat kita lagi interview kerja. Bagaimana cara masuk kamu tadi?
bagaimana cara kamu duduk dan bagaimana cara kamu menyapa. Kalau tadi kita udah belajar ya, masuk sama duduk. Nah, kalau cara menyapa bukan, halo bro, gimana kabarnya? Bukan gitu ya. Udah teman sendiri aja ini. Jadi, kalau cara menyapa ini bisa selamat pagi Bapak Ibu, apa kabarnya? Kita lebih ke formal. Karena 3 second impression ini menentukan kesan pertama kita berhasil atau enggaknya saat interview. Walaupun kita banyak ya tadi experience, achievement, lain sebagainya, tapi kalau misal first impressionnya si HR gini, ya hasilnya ya bakal gitu. Oke, next slide. Nah, ini kesalahan umum nih saat interview. Jawabannya tuh nggak struktur, muter-muter gitu. Biasanya itu mereka itu kurang persiapan. Jadi teman-teman ketika mau apply perusahaan itu, teman-teman bisa analisa dulu produk mereka apa, visi misi mereka apa, dan gimana inisiatif kamu itu relevan dengan kebutuhan perusahaan. Nah, tadi pakai metode STAR atau pakai metode 3P, SARI, atau WHR result gitu ya. Terus jawabannya tuh masih template, ya ada contoh nyata. Tadi bisa pakai pengalamannya nyata, ada hasil berupa angka atau data. Terus kemudian ceritanya tuh terlalu panjang, nggak relevan dengan posisinya. Tapi yang penting teman-teman udah masuk ke konteksnya, apa metode yang dilakukan, hasilnya apa, dan selalu tutup dengan pengalaman ini relevan dengan posisi yang saya lamar karena bla bla bla. Gitu, selalu tutup dengan pernyataan kalimat seperti itu. Karena di sini kamu mampu merelevansikan antara skill yang kamu punya dengan relevansi dari posisi yang kamu ambil di perusahaan. Gitu. Kemudian next slide. Oke. Nah, ini kurang percaya diri ya, banget sih masuk masalah. Ini kalau bisa sebelum mau interview itu teman-teman bisa preparation dulu, baik itu secara mental. Misal amit-amit nggak lolos, jadi teman-teman ada backup plan, mau ngapain aja itu harus disetting dari awal ya. Terus saat kita duduk, eye contact kita itu bicara yang jelas, nggak terkesan terburu-buru, harus preparation. Nah, ini teman-teman bisa praktek juga di kaca atau mirror gitu ya, atau saat di video gitu. Teman-teman mau simulasi dengan sahabat atau pacar atau keluarga. Kemudian nggak riset perusahaan tadi ya, jadi nggak menyebutkan industri, jadi nggak menyebutkan gimana relevansi dengan produk atau visi misi perusahaan. Jadi teman-teman harus bisa belajar gimana industri perusahaan ini apa, fokus di bidang apa, value-nya apa, dan kasih alasan spesifik dalam mengembangkan sistem atau enggak produk tersebut. Terus nggak bertanya balik, ini sering banget nih biasanya tuh di offering ya. Karena kan kebanyakan oke ACC gaji segini, oke ACC gaji segitu, oke ACC sistem kerja gini. Tapi teman-teman harus bisa tanyakan saat sesi offering atau maybe saat sesi interview. Tapi tipsnya, perbedaan antara offering saat interview, kalau saat interview cukup kasih 1 pertanyaan atau 2. Karena HR gak mau lama-lama sebenarnya ya gitu. Jadi kasih 1 atau 2 pertanyaan. Nah, 1 atau 2 pertanyaan ini kalau bisa kaitkan terkait gimana cara kamu tadi interview. Jadi minta nilai dari saat kamu menyampaikan jawaban saat interview. Nanti itu bisa sebagai bahan evaluasi ketika mau ngelamar di perusahaan ini. Gitu. Terus di samping itu juga bisa tanyakan hal-hal nih terkait sistem kerja, itu aja. Tapi secara general, jangan secara spesifik. Nanti itu ada sendiri di tahap offering. Gitu. Jadi tadi ya ekspektasi role-nya, tantangan posisi, budaya kerja. Jadi yang general aja. Jangan sampai yang terlalu dalam. Gitu, itu ada sesinya sendiri saat sesi offering. Gitu. Oke, next slide. Nah, this is last for me. Mungkin teman-teman pernah ngerasa kayak kurang cukup. Aku kayaknya kurang nih dalam pengalaman. Aku kurang nih kayaknya dari achievement. Dan aku gak sebaik kayak kandidat lain. Mungkin teman-teman ngerasa gak percaya diri atau maybe ngerasa rendah diri. But satu hal yang teman-teman harus ingat,
teman-teman di tempat yang tepat akan menjadi versi terbaik dari diri kamu dan akan selalu diterima dan akan selalu cukup di tempat yang menganggap kamu itu ada berdasarkan value yang teman-teman punya. Oke, seperti itu. Next slide. Oke, maybe that's all about me tadi ya. Misal mau connect, mau terkait konsultasi, ini bisa langsung touch up aja di IG aku Afitahani atau di LinkedIn aku Afitahani Pitaloka. Dan that's all about me. Aku kembalikan lagi ke moderator. Thank you. Oke, terima kasih banyak Kak Afita atas materi yang tadi sangat berbagi nih. Kasih konteks singkatnya. Permasalahan nih, contoh, kalau misalnya kita ditanya cara kamu menyelesaikan problem di divisi experience kamu itu gimana gitu. Jadi teman-teman jelaskan tadi secara general. Pada intinya teman-teman nggak usah terlalu oversharing semua. Jadi cukup jawab sesuai konteks tapi general dan tekankan isi. Gimana cara kamu bisa menyelesaikan permasalahan itu. Mereka lebih fokus ke gimana cara kamu menangani daripada banyak banget cerita terkait permasalahan ini, permasalahan itu, pernah di posisi itu. No. Tapi kasih satu aja konteks atau tugas atau permasalahan yang pernah dialami. Dan kemudian tadi kasih contoh nyata dan hasilnya itu apa. Contoh nih, misalnya nih teman-teman pernah ditanya di mana apakah kamu pernah memiliki pengalaman memimpin di dalam tim, karena di sini saya lihat kamu memiliki keinginan di posisi sebagai head di perusahaan kamu. Nah, setelah itu ketika teman-teman menjawab, itu kan kita ada timernya ya setiap jawab itu, karena kan saat kita interview kan ada timernya, jadi cukup jawab untuk yang general. Misalnya saya pernah menjadi head of project officer di perusahaan atau di company bla selama 3 bulan, yang dimana saya memimpin lebih dari 40 anggota gitu. Diceritakan saya memiliki tanggung jawab untuk mengatur timeline bla sebagainya, dan tantangan terbesar saya yaitu ketika saya komunikasi antar divisi, di mana saya menggunakan weekly report tracker untuk bisa otomatisasi atau bisa men-tracker setiap tugas atau evaluasi harian dari setiap anggota. Hasilnya, program bisa berjalan dengan baik, sesuai dengan timeline, dan tingkat partisipasinya meningkat. Gitu. Jadi, kamu bisa jelaskan secara general tadi. Nggak perlu terlalu banyak. Kasih satu aja. Terus bagaimana cara kamu tadi menyelesaikan, dan hasilnya apa. Seperti itu ya untuk pertanyaan pertama dari Kak Muhammad. Ini tuh sama sih sebenarnya kalau jawab ini itu pakai metode tadi gitu. Tapi kalau misal yang kayak gini tuh aku sering banget tadi ya start plus dan juga lebih ke langsung positioning. Tapi gak juga sih setiap pertanyaan itu ada case-case gitu. Dari Kak Samudra ini ada 2 pertanyaan nih Kak, aku bantu baca buat pertanyaan yang kedua ya. Nah, dalam proses interview langsung, apakah lebih baik berjabat tangan di awal atau tidak? Oke, good question banget nih. Bertanya terkait behavior. Nanti udah kita belajar ya gitu. Nah, kalau secara yang sering banget kita pakai, kalau kita lagi interview, lebih baik kita berjabat tangan di awal dan di akhir. Karena apa? Tadi kesan impression kita saat kita masuk, saat kita duduk, saat kita menyapa, itu 3 second paling penting. Tapi tidak menutup kemungkinan saat closing atau saat mau menutup, selain daripada tadi beberapa pertanyaan, secara behavior atau non-verbalnya, teman-teman bisa berjabat tangan. Tapi dilihat dulu situasinya gitu. Karena apa? Karena itu kan kayak ngelihat dari mimik wajah ya. Kita tuh juga harus menyesuaikan teman-teman dari mimik wajahnya interviewer ini, lagi kesannya ini lagi gak peka, gini-gini gitu. Mau gak
juga kita harus belajar. Nah ini sebenarnya teman-teman ada pembelajarannya sendiri, namanya adalah the psychology of interview. Jadi itu mengukur gimana cara kita buat ngedetek gimana dari personality interview, ada metodenya sendiri. Nah, mungkin nggak aku sharing di sini ya gitu, karena ini di luar dari modul belajar teman-teman semuanya, tapi ada cara kita ngedetek, cara kita menjawab, atau cara kita di penutup closing saat selesai interview gitu. Tapi yang penting gestur teman-teman tuh harus tetap tegak, terus sopan gitu ya, atau mungkin paling aman itu bisa tangan gini, terima kasih banyak gitu, paling aman sih. Kadang tuh kan ada yang nggak mau berjabat tangan gitu. Biasanya tuh case-case kayak gini tuh biasanya tuh ada cewek gitu. Nah saat kita lagi ngomong pun kadang banyak yang salah manggilnya ya gitu. Tuh jangan ya teman-teman, bahaya. Kalau bisa bapak atau ibu gitu. Kalau kak gimana kak? Kalau kak ya tergantung, kadang juga ada yang mau dipanggil kak, kadang juga ada yang nggak mau gitu. Tergantung nanti dia mau menyampaikannya gimana. Ada. Jadi kak, coba nih Hari Samudra, apakah sudah menjawab? Terima kasih kak sudah menjawab pertanyaan. Oke, semangat Kak Samudra. Sama-sama. Oke, mungkin lanjut ke pertanyaan selanjutnya nih Kak, yaitu dari Kak Gevira Herunisa. Halo Kak, izin bertanya, kalau misalkan belum pernah punya pengalaman dan ingin mencoba pengalaman baru, bagaimana ya untuk kita bisa menjawab pertanyaan dan apakah ada tips agar tidak gugup saat interview? Oke, seperti itu Kak pertanyaannya. Oke, good question lagi banget Kak Gevira. Ini kemarin ditanyain juga ya konsul dari menti aku. Jadi dia work experience-nya tuh dikit. Cuma dengan metode bla bla bla. Di samping itu saya juga sudah melampirkan sertifikat kursus yang sebelumnya saya pelajari. Dan di sini saya juga belajar bagaimana cara mengkoordinasikan dan juga membimbing dan lain sebagainya. Gitu. Jadi di sini teman-teman bisa tekankan hal yang relevan dengan posisi yang diambil. Loh Kak, apakah kita harus ikutan kursus gini gitu? Cara lain juga ada. Cara lainnya yaitu teman-teman bisa cantumkan posisi yang agak relevan dengan yang diambil. Misalnya nih, mau posisi di bagian development SDM. Nah, di situ bisa cantumkan posisi sebagai project. Karena kan kalau kita mau ngedevelop seseorang kan kita harus bikin yang namanya event training gitu ya, training SDM gitu. Nah, di situ bisa cantumkan posisi sebagai project. Oke, baik. Bapak Ibu, di sini saya memiliki pengalaman yang relevan yaitu di bidang project advisor, di mana saya ketika mau memberikan atau membuat inovasi program, di mana saya riset terlebih dahulu kebutuhan dari audiens, dan ini juga sejalan ketika nanti saya di posisi sebagai development program SDM di perusahaan Bapak Ibu. Jadi saya akan monitoring dulu melalui KPI yang akan saya buat berdasarkan pengalaman saya dan bla bla bla. Jadi kalau bisa pakai bus di bagian kursus atau cari pengalaman yang relevan, cantumkan pengalaman yang relevan dengan posisi yang mau diambil gitu. Nah, kursus ini juga harus yang benar-benar intensif ya. Jangan, sebenarnya tuh yang paling aman itu yang kayak durasi 1 bulan atau 2 minggu, 3 minggu gitu. Karena kan mereka kan ada yang namanya project portfolio gitu untuk bisa kasih bukti atau evidence tadi ya ke HR. Seperti itu. Jadi tetap terstruktur. Jadi kalau misal kita nggak gugup, supaya kita nggak gugup saat interview tadi, yang penting teman-teman tadi harus namanya secara komunikasi kita gitu. Tadi kalau misal belum minim pengalaman, pakai kursus atau pakai pengalaman yang ada relevansi walaupun sedikit. Ya jawabnya pakai konteks general tadi, bisa diceritakan, baik saya memang belum pernah di posisi seperti ini, tapi saya memiliki pengalaman yang relevan. Nah, diceritain tuh pengalamannya tadi, kursus gimana cara kamu belajar, apa yang kamu dapetin. Seperti itu. Diulang terus-menerus, praktis terus-menerus.
Seperti itu Kak Gavira. Apakah sudah menjawab? Udah, Kak. Makasih banyak. Oke, sama-sama. Semangat Kak Gavira. Oke. Ini masih ada dua di kolom chat, tapi kita lihat ada keterbatasan waktu, mungkin cukup di 2 pertanyaan terakhir ini ya. Untuk di 3 pertanyaan terakhir tadi. Jadi mungkin untuk teman-teman yang masih mempunyai pertanyaan dan belum terjawab, bisa reach out kembali ke Avita melalui Instagramnya yang tadi ataupun LinkedIn ke Avita yang pribadi. Oke. Selanjutnya, kita setelah dari sesi tanya jawab atau Q&A ini, kita masuk ke sesi yang ditunggu-tunggu nih selain sesi materi, yaitu sesi simulasi interview bersama Kak Avita. Nah, nanti di sini teman-teman punya kesempatan untuk langsung melakukan simulasi interview bareng